Asy'ariyah tentang bahasa jiwa. Itu kalamullah an-nafsi. Baik. Pertama, kata mereka, firman Allah atau kalamullah tidak ada tanpa suara. Kalamullah tanpa suara. Pertanyaan, kalau gitu yang didengar oleh Musa siapa? Kalau gitu, yang didengar oleh Musa apa? Apa yang dengar dari Musa? Allah mengatakan, fastami' dengarkan. Kata mereka, Allah bicara tanpa suara. Terus gimana cara Musa mendengar? Bagaimana cara Musa? Kita tanya, Musa mendengar atau tidak? Mendengar berarti ada suara. Namanya mendengar apa suara? Mendengar ya dengar suara. Ya. Mendengar itu namanya mendengar suara. Ya. Mendengar suara. Kalau memahami, ilmu baru dipahami. Mendengar itu pasti mendengar suara. Maka mereka bingung akan hal ini. Bagaimana? Apa maksudnya mendengar? Kalau mereka bilang seperti Allah ciptakan suara di pohon, sama dengan Mu'tazilah dong. Berarti pikiran mereka sama dengan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Allah ciptakan suara di pohon, Musa dengar suara yang diciptakan di pohon lah. Pohon yang ngomong, sembahlah aku, sungguhnya aku Allah. Apa pohon berani ngomong demikian? Pohonnya bilang loh, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Aku adalah Allah, ya. Kemudian apa namanya? Tidak ada sembahan selainku, maka sembahlah aku. Dan kalau Allah ciptakan suara di pohon, berarti bukan firman Allah, tapi firman pohon harusnya. Tapi mereka bingung, pokoknya ini bagaimana? Didengar oleh Musa, apa? Dengar itu pasti mendengar suara. Kalau tanpa suara terus bagaimana? Yang didengar oleh Musa itu gimana? Enggak logis. Mau takwil bagaimana coba? Ya. Apa yang didengar oleh Nabi Musa? Ya. Kalau ternyata tanpa suara, berarti tidak ada bedanya Musa dengan Nabi yang lain. Padahal Nabi dapat predikat kalimullah. Padahal Musa alaihissalam mendapat predikat kalimullah yang diajak bicara langsung oleh Allah. Kata Allah tadi, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'dhin minhum man kallamallah. Demikianlah para rasul, itulah para rasul kami tinggikan derajat satu dengan yang lain, tidak satu derajat, ada yang lebih tinggi. Di antara mereka minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara. Kalau ternyata itu bukan suara Allah, Allah tidak pernah ajak bicara, ya sama semua nabi-nabi, tidak ada bedanya. Kalau ternyata suara tersebut suara ciptaan, berarti lebih bagus yang wahyu langsung. Berarti Nabi Musa tidak afdal, malah rendah. Malah utama nabi-nabi yang tidak pakai suara di pohon. Allah langsung wahyukan kepada mereka. Padahal ulama sepakat Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Kalau Anda tidak mengatakan suara bukan suara Allah, repot. Imma Anda mengatakan bahwasanya kalau gitu tidak ada bedanya Musa dengan yang lain, atau Anda bahkan merendahkan Nabi Musa. Karena Nabi Musa tidak bisa paham langsung dari Allah, harus lewat Allah ciptakan suara. Ini enggak merendahkan Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada bedanya. Taib. Kata mereka, Al-Quran, kalamullah satu kesatuan. Satu kesatuan. Jika diungkapkan dengan bahasa Ibrani, menjadi Taurat. Jika diungkapkan dengan bahasa Syriani, jadi Injil. Jika diungkapkan dengan bahasa Arab, jadi Al-Quran. Ini kata mereka.
Karena semua ini semua hanyalah ibarat. Ini semua bersatu dengan ini semua adalah ibarat. Ibarat dari kalam nafsi. Ini konsekuensi. Al-Quran ibarat dari kalam nafsi. Sebagaimana mereka berkata. Taurat juga ibarat dari kalam nafsinya Allah di zaman Nabi Musa. Injil ibarat dari kalam nafsi. Taib. Nah, yang jadi masalah, isi Taurat bukan isi Injil, bukan isi Al-Quran. Nah, ibaratnya kok beda-beda? Ternyata kita dapati yang jadi masalah, isi Injil, isi Taurat, tidak sama dengan isi Injil, tidak sama dengan isi Al-Quran. Artinya Al-Quran kalau diterjemahkan bahasa Tabrani tidak jadi Taurat. Al-Quran kalau diterjemahkan jadi Syriani tidak jadi Injil. Nah, kalau sama-sama ibarat dari satu kesatuan, ini perhatikan, satu kesatuan, ya. Satu kesatuan harusnya isinya sama semua. Itu ibarat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat tidak logis. Sangat tidak logis. Kemudian kita tanyakan lagi berikutnya. Musa ketika pertanyaan, kata mereka satu kesatuan tidak dibagi-bagi. Tidak terbagi-bagi. Baik, pertanyaan. Musa ketika berbicara, ketika memahami, kata mereka, memahami kalamun nafsi, apakah memahami seluruh kalam Allah ataukah sebagian? Tinggal kalau mereka bilang, sekarang katanya kalamun nafsi selalu azali, tidak pernah berubah, tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang, satu kesatuan, tidak dibagi-bagi agar Allah statis. Taib. Waktu Nabi Musa ngomong sama Allah, Nabi Musa paham. Itu kan ibarat dari kalam nafsi. Nabi Musa memahami seluruh kalam nafsi, atau gampangan kita. Apakah seluruh kalam nafsu itu ketika diungkapkan semuanya jadi Taurat atau sebagian kalam nafsu? Apakah Al-Quran ini adalah ungkapan dari seluruh bahasa jiwa Allah atau sebagian bahasa jiwa? Kita taruhlah kita sepakat sama Anda. Saya sepakat sama Anda tentang bahasa jiwa Allah. Taib, saya ingin tanya, Al-Quran atau Taurat, kasus Nabi Musa, atau Injil. Al-Quran ini apakah ibarat dari seluruh firman Allah, bahasa jiwa Allah? Kalau mereka bilang iya, repot. Karena kalamullah tidak terbatas. Qul law kana al-bahru midadan kalau seandainya lautan menjadi tinta bagi kalamullah, lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi, ya. Lautan akan habis sebelum firman Allah habis. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun kami mendatangkan laut semisal itu. Ya, dalam ayat yang lain, wal bahru min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Bahkan kalau 7 lautan, kalamullah tidak ada ujungnya. Sementara Al-Quran ada batasannya dari Al-Fatihah surat An-Nas. Selesai. Nah, kita ingin tahu ini Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas ini ibarat dari seluruh firman Allah, kalamullah yang tanpa batas ataukah sebagian? Kalau mereka bilang ungkapan dari seluruh firman Allah, kita bilang enggak benar. Berarti kalamullah terbatas dong. Allah terbatas, padahal kalian bilang Allah tidak boleh terbatas. Kalau mereka bilang sebagian dari firman Allah lah, berarti kalamullah terbagi-bagi dong. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Ya, kalamullah berarti bisa dibagi-bagi. Makanya kalau mereka bilang Musa memahami seluruh firman Allah, berarti Nabi Musa ilmunya sama seperti ilmu Allah. Karena semua firman Allah dia paham. Kalau dia bilang Musa hanya memahami sebagian, berarti firman Allah bisa dibagi-bagi. Baik. Kemudian di antara bantahan, ya. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Kenapa dalam Al-Quran ada banyak pembagian? Ada perintah, larangan, kabar,
dan lain-lainnya. Taib. Ini bagaimana? Suatu yang tidak terbagi-bagi kok bisa diungkapkan menjadi terbagi-bagi? Ini kan enggak logis. Kalian mengatakan firman Allah satu kesatuan tidak terbagi-bagi. Karena kalau mereka bilang tidak satu kesatuan, mereka bilang berarti Allah terbagi-bagi. Syirik. Kalau gitu, firman Allah bahasa jiwa, satu kesatuan tidak terbagi-bagi, azali tidak pernah berubah. Nah, kenapa yang mengungkapkannya terbagi-bagi? Ada surat ini berhenti, surat lain lagi berhenti. Ini gimana sih? Harusnya kalau sesuatu yang diungkapkan itu tidak bisa terbagi, harusnya yang mengungkapkan juga tidak bisa terbagi-bagi. Bagaimana yang diungkapkan tidak terbagi, kok yang mengungkapkan terbagi-bagi? Mudah-mudahan antum paham. Ini sangat tidak logis. Yang lebih aneh lagi, di Al-Quran ada nasih mansuh. Ada ayat yang dimansuhkan. Lagi mana? Ini katanya kalamullah tidak pernah berubah. Ini kok ada ayat yang dimansuhkan? Berarti ada sebagian kalamullah yang jadi hilang. Intinya ini semua hanyalah khayalan mereka dan tidak masuk akal. Taib. Lagi mereka mengatakan kalamullah azali, tidak pernah berubah. Tapi kita bilang, bukankah dalam Al-Quran, ini buat mereka bingung, bukankah? Jawaban, bukankah dalam Al-Quran ada firman Allah? Ya, qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar. Sungguh, perhatikan, Allah telah, pakai fi'il mudhari', telah mendengar perkataan wanita, sang wanita yang mengeluhkan suaminya kepadamu. Perhatikan. Kita bilang, ya ikhwani, kaum Asy'ariyah sekalian, ini firman Allah, qad sami Allah qaulati tajali fi zaujika, dalam surat Mujadalah. Sungguh Allah telah mendengar perkataan sang wanita. Ini adalah ibarat dari kalamun nafsi. Sepakat kan? Sepakat. Kalamun nafsi, ini tinggal kita bantah, ini berarti ibarat sebagian dari kalamun nafsi. Terserah, mereka tentu tidak bisa menjelaskan dengan baik kalamun nafsi bagaimana, karena semua tidak logis. Kita tanya, apakah dalam kalamun nafsi tersebut ada makna ini? Bukankah Al-Quran benar mengibaratkan dari kalamun nafsi, kecuali kita bilang Al-Quran salah mengibaratkan? Antum pasti enggak berani mengatakan, antum pasti mengatakan Al-Quran benar dalam mengibaratkan kalamun nafsi. Nah, perhatikan makna ini. Maknanya Allah telah mendengar perkataan seorang wanita. Apakah ungkapan ini, makna ini sudah ada sejak zaman azali? Allah telah mendengar perkataan sang wanita. Apakah perkataan ini sudah ada di zaman azali? Karena kalian mengatakan Al-Quran ibarat dari kalam Allah yang azali, kalam nafsi. Kalau kalian bilang ini sudah ada di zaman azali, ya ini bohong berarti. Allah telah mendengar. Bagaimana telah mendengar orang perempuan yang belum ada? Adanya di zaman Nabi. Kejadian ini di zaman Nabi ketika ada wanita mengeluhkan suaminya. Di zaman Nabi SAW. 1400 tahun yang lalu. Nah, sementara kalian bilang kalamullah azali. Terus bagaimana ini? Ya pakai ini maknanya sudah ada zaman azali dan itu banyak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya Nuh bitu bisalamin minna. Wahai Nuh, turunlah dari kapalmu. Taib, apakah Allah sudah ngomong gitu sejak zaman azali? Dan setelah Nuh turun, apakah Allah terus ngomong begitu? Ya Nuh turunlah, tidak pernah berubah sampai hari kiamat, sampai selama-lamanya. Sejak azali dan setelah tidak pernah berubah. Apakah ada makna itu dalam kalam nafsi Allah? Semua ini tidak logis, semua ini tidak masuk akal. Suruh mereka jelaskan dengan logis. Ini kan mendahulukan akal daripada dalil. Saya minta sama mereka jelaskan kalamun nafsi dengan logis bandingkan dengan Al-Quran. Apakah bisa dipahami oleh orang-orang awam? Apakah serumit ini akidah tentang Allah yang harus diyakini oleh orang-orang awam? Coba kita renungkan ya. Sementara dulu saya sempat dapat fatwa dulu waktu saya pernah di satu inilah ulama mereka di Indonesia. Kemudian barang siapa yang meyakini Allah di atas, barang siapa yang meyakini Allah bicara dengan suara ya, dia bilang kafir atau tidak boleh salat di belakangnya. Saya lupa dulu fatwanya tersebar ya. Makanya saya bikin kajian dulu zaman dulu ya. Bagaimana akidah Ahlussunnah kemudian dianggap itu akidah kekufuran. Ini akidah tidak logis banget ya, tidak logis banget. Tapi demikian saja ya. Ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai sini saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.